Ya pasti kalau wisata itu sebenarnya kita menikmati arsitekturnya juga tanpa disadari loh. Ini gimana cara bangunnya kan nggak sampai situ pikiran kita ya kan. Iya. Newbie itu ya datangnya ke tempat-tempat yang landmark Terus kalau misalnya tuh. ngeliat gedung, aku ngapain, dapat apa gitu? Itu sebenarnya bangunan yang bersejarah kah, yang punya Iya. sejarah di masa lampaunya atau So far sih kayaknya aku ya paling suka ya pasti. Halo, selamat datang di podcast Ruang Ratih dari Semen Merah Putih. Ruang untuk beropini, berimajinasi, dan juga berinovasi. Dan ini juga safe space untuk teman-teman Ratih di rumah untuk berpendapat dan bertanya soal konstruksi saat ini dan paling terkini banget, baik itu internasional maupun juga secara nasional. Dan bersama saya Oki Alparesi, host kesayangan kalian, dan juga nona rumah kita, Ratih. Oh my god, ini Apa banyak tuh? banget. Tiket-tiket murah kan di Desember ini pada promo nih penerbangan semuanya. Kamu nggak jalan-jalan Desember ini? jalan-jalan dong, liburan, mau ke Itali sama Wah, keluarga. gaya bener Itali. Itali bener apa Itali-Italian nih? Itali beneran yang jauh sono. Itali ke Itali ngapain? Kalau aku sih pernah sih ke Itali, cuman aku makan pastanya aja terus langsung pulang. Aduh sayang banget, cuman makanannya doang. Kalau aku sih lebih ke pengen wisata arsitekturnya ya, kulineran juga sih tapi. Ngapain ngeliatin gedung-gedung doang? Kalau aku mah ke Itali ya, ke Milan, shopping gitu kan, terus makan makanan yang sana ngapain? Ih nggak cuma lihat-lihat gedung doang. Jadi wisata arsitektural itu lebih ke kayak visual experience, kayak budaya, wisata sejarah, wisata budaya, terus wisata perkembangan teknologi juga. Jadi banyak yang bisa kita pelajarin gitu loh. Ya ampun, ngapain sih kita liburan tuh maunya refreshing, masa mau belajar lagi? Enggak, kayak gak seru deh ya. Emang ada ya kayak gitu-gitu? Ih ada, udah deh daripada kita debat ya kan, gak percaya juga kalau Okinya sama Ratih, mending kita hari ini ngobrol aja langsung sama teman Ratih. Oke. Jadi beliau ini namanya Kak Nofriansyah Yakub atau yang biasa kita panggil Mas Riri gitu akrabnya. Beliau ini merupakan prinsipal atelier Riri Arsitektur dan Desain Firm. Jadi udah pasti lebih ngerti lah tentang architectural trip gitu loh. Oke, jadi bisa bikin aku percaya nih ya. Bisa, udah langsung aja kita panggil ya. Mas Riri. Mas Riri, ini kan tadi aku lagi berdebat nih sama Rati. Kalau aku sih tipe tim yang kalau jalan-jalan tuh ya wisata kuliner. Tapi kalau Rati ini agak ajaib ya. Dia katanya juga ngeliat bangunan. Walaupun hari ini Ya. aku udah siap banget untuk winter ya kayaknya di Widih, Eropa gitu. Udah Desember siap banget gitu. banget. Tapi sebenarnya apa sih? Emang ada ya wisata arsitektur gitu? Ya pasti kalau wisata itu sebenarnya kita menikmati arsitekturnya juga tanpa disadari loh. Karena Tuh kan? apa ya, kita ngelihat ngelihat sesuatu yang baru itu pasti kan diwakili dengan arsitekturnya, kotanya gitu. Nah, tapi juga ada juga yang spesifik yang memang kita ke bangunan-bangunan yang punya nilai-nilai sejarah arsitektur. Oh, jadi kita kayak ngunjungin bangunan-bangunan ikonik gitu di kota-kota gitu. Betul, betul. Jadi memang kalau wisata arsitektur tuh kalau menurut saya sih terbagi atas beberapa genre lah ya. Oke. Jadi ada yang mungkin buat newbie atau beginner. Nah, itu Oke. biasanya mostly dilakukan oleh banyak orang gitu, termasuk orang-orang awam. Misalnya kalau newbie itu ya datangnya ke tempat-tempat yang landmark yang menarik, ikonik Atau gitu. yang lagi FOMO mungkin ya. Iya, atau yang lagi oke. viral Yang lagi misalnya viral. gitu. Nah, itu tempat-tempat yang umum biasanya. Ya seperti kayak kalau kita ke Paris ngeliat Eiffel itu kan kayak wajib ya. Nah, itu kan Oh, Menara gitu. Eiffel itu kan sebenarnya bangunan arsitektur juga Oh. gitu. Dan ya ikonik-ikonik building yang biasanya di kota-kota yang modern itu pasti ada gitu. Nah, terus ada yang intermediate itu mungkin lebih dalam lagi kita masuk ke bangunan-bangunan bersejarah atau bangunan-bangunan yang punya nilai yang unik atau punya ya faktor budaya, faktor sosialnya juga ada di bangunan itu gitu. Nah, itu biasanya perlu perlu pendalaman lagi. Dan ada lagi yang lebih advance lagi nih biasa Dia ada kelas-kelasnya lagi. lagi advance. Ada lagi Oh kalau my lebih God. advance tuh banyak kan emang bener-bener arsitek atau sineas orang yang sangat antusias sama desain. Nah, itu kita sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa ngelihat bangunan-bangunan kecil-kecil, bangunan kayak di
kadang-kadang kita ke pinggir laut, kita ke tengah kuburan gitu. Tiba-tiba ada Iya, iya. bangunan-bangunan lucu-lucu dan itu didesain sama arsitek yang terkenal biasanya. Nah, Waduh. itu udah very very advance tuh biasanya kalau kayak gitu tuh. Oh, berarti orang awam kayak gitu nih ini ya. Kamu yang kayak mana nih? kau Kamu masuk yang mana? Yang udah Aku sih advance ya? yang advance ya kan aku Ke kuburan, arsitek. kuburan. Wah, ini sesuatu yang baru juga buat aku. Ternyata ada bahkan kelas-kelasnya gitu. Dan orang-orang ternyata senang juga ngelihat bangunan yang kayak cuman diem doang. Tapi manfaatnya apa? Kalau misalnya, kalau aku kan tadi tim yang makan-makan nih. Iya, iya, iya. Otomatis aku bisa kenyang. Iya. Ya kan? Kalau misalnya wisata kuliner. Iya. Terus kalau shopping ke Milan, Itali, aku dapat baju baru. Terus kalau misalnya ngeliat gedung, aku ngapain? Dapat apa gitu? Iya, memang kalau ngelihat gedung itu kadang-kadang kita nggak spesifik harus ngelihat gedung ya. Tapi kan biasanya kalau kita keluar negeri itu kita merefresh, ngelihat sesuatu yang cantik, ngelihat kotanya yang indah, teratur, rapi dan lain-lain gitu. Nah, itu sebenarnya bagian daripada wisata arsitektur. Jadi emang kita nyari inspirasi, nyari sesuatu yang lucu-lucu yang bisa kita lihat, termasuk ya shopping. Sebenarnya kalau shopping itu di beberapa tempat itu bangunan-bangunan itu bagus-bagus loh biasanya. Outlet-outletnya dan itu kebanyakan juga didesain sama arsitek-arsitek yang cukup terkenal juga kalau misalnya arsitek ya biasanya lebih tahu ke situnya gitu. Oke, Kadang oke. bukan cuma belanjanya tapi kita ngelihat bangunannya, megang-megang materialnya kayak gitu-gitu sih. Oh, menarik juga. Iya, berarti pas ke mana nih, misalnya ke Dubai gitu, ngelihat Dubai Mall atau Mall of Asia gitu ya. Iya, iya, Kita iya, juga iya. ngeliat bangunannya. Oh, iya juga, tanpa terfikirkan, benar juga sih. Tapi gini, sebenarnya manfaatnya nih buat orang awam pastinya belajar sesuatu Iya, yang dapat yang baru. inspirasi, ya dapat sesuatu, menikmati suasana kayak Heeh. gitu-gitu kan biasanya selfie-selfie atau apa gitu. Itu kan sebenarnya bagian daripada menikmati wisata arsitektur. Tapi ini unik, ini bisa menjadi, kok bisa Mas ini bisa menjadi objek wisata? Bisa kan orang-orang awam taunya objek wisata tuh lihat tari-tari, misalnya kalau di Bali lihat Iya, iya, tari-tariannya iya, gitu. iya, iya. Kalau misalnya di mana lagi ya, di Pontianak mungkin ngelihat apa ya, pantai Acara atau iya, acara-acaranya adatnya acara-acaranya. gitu loh. Tapi ternyata objek wisata arsitek itu juga bisa menjadi sebuah daya tarik ya? Betul, betul, dan biasanya memang kalau kita misalnya kayak let's say ke Bali lah gitu ya, pasti ada tempat-tempat wisata budaya tuh yang memang bangunannya juga mendukung kan Mmm. gitu. Nah sebenarnya setiap kita berwisata tuh nggak akan lepas dari menikmati wisata arsitekturnya gitu. Jadi Mmm. ya memang menikmati arsitektur itu sebenarnya tergantung kita mau sejauh mana untuk enjoy terhadap itu. Ada yang memang ya memang menikmati arsitektur datang ke mall atau apa lebih menikmati shopping-nya, jalan-jalannya gitu. Ada yang memang, melihat kayak atraksi ada something yang acara apa atau apa gitu. Itu kan pasti tetep latarnya itu adalah arsitektur gitu. Oh, kalau kamu ke Tuh. Italia mau ngeliat apa di sana? Wah, banyak sih sebenarnya di Italia. Cuman Rati itu masih penasaran ya, Heeh. sebenarnya bangunan yang tergolong arsitektural buat wisatawan itu sebenarnya bangunan yang bersejarah kah, yang punya Iya, sejarah di masa lampaunya atau gedung-gedung yang modern gitu iya. juga bisa terbilang arsitektur? Ya, dua-duanya sih, Oh itu gitu. Ratih. Jadi memang bangunan arsitektur itu ada yang bangunan yang tua, ada yang sudah modern. Nah, itu biasanya kalau kita enjoy untuk menikmati wisata arsitektur, jadi semuanya itu harus kita coba rasakan dan Oh. kunjungi. Karena kan bangunan tua itu biasanya punya nilai sejarah. Nah, Mhm. itu biasanya mewakili sejarahnya si kota itu misalnya atau si daerah itu. Nah, dari situ kan biasanya kita bisa bisa tahu banyak hal lagi kan, sosialnya, budayanya, seperti apa. Kemudian ya memang yang menarik adalah juga kunjungin bangunan-bangunan modernnya gitu. Jadi selalu ada di setiap kota tuh ada landmark-landmark bangunan Pasti ada modern. ya. Iya, Oke. karena itu arsitektur itu penanda zaman bisa dibilang kan. Oh Jadi gitu. misalnya, kita ke sekarang kan di China tuh lagi growing ya, Yes, Mhm. betul. gitu. Dan sekarang tuh China itu jadi destinasi arsitektur baru setelah mungkin, Jepang atau Oke. even Eropa, Oke. Amerika gitu. Mhm. Sekarang jadi wisata arsitektur tuh tergantung, pembangunannya dan modernitas yang akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dinikmati gitu dan mewakili Mmm. ya budaya manusia gitu. Berarti kebagi juga trennya nih, ada yang misalnya suka yang bersejarah atau misalnya ngeliat advancement dari sebuah kota itu kan, misalnya gedung-gedung tinggi dibangun, mereka tuh suka ngelihatnya. Iya, Ada juga mungkin tim yang suka ngeliat budaya dan sejarah. Tapi nih Mas,
trennya sekarang itu Iya. kemana? Apakah orang lebih Iya. mengarah ke tren yang melihat arsitek yang apa namanya Modern. modern atau Heeh. arsitektural yang lebih apa ya bisa dibilang ya banyak nilai sejarahnya nih? Iya. Sebenarnya kalau dari tren tetap orang seneng tetap ngelihat bangunan bersejarah ya. Oh gitu. Terutama orang awam gitu kan, misalnya Oh. kayak mereka ke Italia, ke Rome misalnya, mereka kan pasti ke Colosseum gitu kan. Misalnya kalau mereka ke Turki, mereka lihat Hagia Sophia. Wajib lah ya itu. Iya, atau ke benar. Barcelona ngelihat gereja Basilika misalnya kayak gitu. Mm. Itu kan pasti bangunan-bangunan tua dan bersejarah, dan Iya. itu bangunan arsitektural loh yang memang didesain dan menjadi bangunan yang sangat timeless dan terus bisa dinikmati sama orang. Oke. Gitu. Nah, tapi biasanya yang udah advance itu malah yang arsitek atau orang yang suka desain seni itu yang ke bangunan-bangunan yang lebih modern. Karena Oh. bangunan modern tuh rata-rata tuh fungsinya either mereka misalnya jadi public space gitu ya, Mm. taman kota, sculptural atau bahkan museum gitu-gitu kan. Oke. Nah, itu biasanya bangunan-bangunan modern tuh rata-rata jenis bangunannya seperti itu gitu. Berarti kayak misalnya aku nih orang awam, maksudnya aku tadi sama sekali memang nggak tertarik untuk misalnya ngelihat gedung-gedung tuh mikirnya tuh ngapain gitu ya. Berarti kalau misalnya aku kayak starter point-nya adalah mungkin ngeliat yang bersejarah dulu kali ya. Karena mungkin kalau yang Betul. arsitek yang terlalu ribet mungkin ngeliat Burj Khalifa tuh agak bingung kali ya. Iya. Kayak ini gimana cara bangunnya kan nggak sampai situ pikiran kita ya kan. Iya. Oh berarti kalau orang awam lebih baik misalnya di yang bersejarah dulu aja gitu ya Iya, dan startnya. tips buat orang awam sebaiknya kalau menikmati wisata Mm-mm. arsitektur, kalau bisa cari guide-nya atau cari host-nya untuk bisa diajak tur dan diceritakan latar belakangnya. Itu jauh lebih menarik sih. Agar tidak tersesat ya atau Biar tidak salah interpretasi gitu ya iya, kan. dan Betul. cuma hanya lihat-lihat aja atau visual aja. Sebenarnya kan kalau orang awam justru pengen denger story-nya kan gitu. Benar-benar. Mas ini juga sebagai orang awam juga gitu. Sebenarnya nih, mungkin kasih saran juga ke kita gitu tuh Mhm. teman-teman Rati di rumah gitu yang masih skeptis kayak aku untuk jalan-jalan tapi ngeliat arsitektur gitu. Negara mana nih yang terbaik lah gitu Mhm. arsitekturnya baik secara modern atau misalnya Iya. secara sejarahnya nih menurut Mas Riri? Mungkin aku bikin urutan dulu ya biar Boleh. enak ya. Iya, iya Misalnya benar-benar. kalau mau trip dalam negeri, let's say gitu ya. Menurutku yang paling masih bisa dinikmati dan banyak yang bisa dinikmati Mm. itu ke Bali ya. Gitu. Nggak usah jauh-jauh berarti ya? Iya, ya mungkin bangunannya rata-rata bangunan adat atau bangunan-bangunan hospitality. Nah, itu keren-keren dan banyak arsitektur itu yang lebih modern, yang tradisional itu beragam lah kita bisa nikmati. Nah, Mm-mm. setelah itu kalau di luar negeri paling dekat adalah paling kayak ke Singapura Oke, gitu. Kan mereka tuh sangat terdesain gitu. betul. Bangunan-bangunannya serta banyak bangunan-bangunan arsitektur modern dari arsitek-arsitek luar negeri juga banyak kumpul di situ, Oh gitu. iya. Jadi inspirasinya cukup banyak lah bisa kita dapat Mhm, situ. mhm, mhm. Kemudian kalau mau lebih jauh lagi, menurutku sih yang paling menarik adalah Jepang ya. Oh, Dan Jepang tuh oke. mungkin salah satu destinasi inspirasi arsitek tuh kalau misalnya mau wisata Iya. arsitektur biasanya Jepang gitu. keren sih memang Jepang ya. keren ya. Iya, karena bangunan-bangunan tradisionalnya, bangunan shrine dan lain sebagainya kan masih berdiri dengan Oh bagus iya dan bener loh. dikelola dengan baik untuk wisatawan dan welcome dengan segala budaya yang mereka bisa create. Serta bangunan-bangunan modernnya tuh juga sangat mewakili sih. Jadi banyak arsitek-arsitek modern saat ini tuh banyak berasal dari Jepang. Makanya di sana sangat banyak bangunan-bangunan arsitektur modern gitu. Pernah ke Omotesando kan? Kalau kita shopping di sepanjang hallway di Omotesando Oke. itu dengan brand-brand yang top dunia itu Mhm. sebenarnya bangunan-bangunan itu didesain oleh arsitek-arsitek terkenal juga, Oh gitu. Oh. Itu juga kalau kita lagi shopping di situ itu sebenarnya kita juga wisata arsitektur loh, Tanpa kayak gitu. disadari ya Tanpa disadari. Benar juga ya, tanpa disadari kita kalau jalan-jalan tuh pasti ngeliat arsitek. arsiteknya atau misalnya gini mau shopping, ih lucu nih tempatnya. Iya. Atau misalnya mau ngafe gitu ya, atau mau Iya. misalnya kuliner, ih lucu nih tempatnya, Iya. masuk yuk. Ternyata itu menjadi fasad utama dari ketertarikan orang untuk datang atau berkunjung ke wisata tersebut. Betul. Oh my god, ini jadi Jadi nggak cuma makan-makan lagi ya abis gak ini cuma ya. makan lagi. Iya. Tapi kan ada juga pilihan orang yang kayak, aduh pengen ke pantai gitu kan, atau Bener. misalnya Bener. jalan-jalan pengen ke gunung ke pantai itu bisa Iya. terserah bisa jadi Iya, masing-masing iya, juga iya, gitu iya. ya kan. Oke, nah masing-masing negara nih Mas kan kalau misalnya tadi Singapura
advancement untuk buildingnya oke banget Iya. gitu. Nah masing-masing negara itu sebenarnya punya perbedaan masing-masing nggak kalau misalnya kita ngomongin arsitekturalnya gitu? Iya, iya pasti sih. Jadi, masing-masing negara tuh kan pasti punya era-eranya pembangunan Oke. arsitekturnya ya gitu dan regulasi serta lain-lain itu juga berbeda-beda. Mhm. Karena mempengaruhi budaya-budaya dari setiap negaranya gitu. Jadi Mmm. memang, uniknya wisata arsitektur tuh kayak kita tuh nggak cuman bangunannya, tapi kita kayak ngelihat latar belakang dari bangunan itu. Which is itu misalnya ya budaya orang-orangnya, terus makanan-makanannya gitu kan itu pengaruh sama apa ya, perkembangan dari setiap, eee, ya orang-orang yang ada di negara-negara tersebut gitu. Oke. Bahasa yang berbeda-beda, Bahasa juga berbeda iya otomatis culture itu kan culture juga mempengaruhi berbeda. juga ya. Nah kalau ngomong benua nih kan dia tadi si Rati ini mau ke Eropa nih. Jadi Iya, Eropa, Amerika, Asia, Australia itu berarti memiliki keunikan arsitektural masing-masing gitu berarti ya? pasti pasti karena kan memang daerah yang berbeda-beda ya gitu dan mereka punya histori juga yang berbeda-beda gitu. Nah kalau Mmm. Eropa sih sebenarnya kalau secara arsitektur itu udah berkembang bahkan bangunan pertama, arsitek pertama, ya itu lahirnya dari Eropa gitu kan. Jadi Mhm. arsitekturnya itu memang dari dulu tuh udah sangat sangat bagus, sangat tertata sehingga dari kita ngerasain bangunan kunonya sampai bangunan modernnya tuh di Eropa ada gitu. Oh gitu. Mmm. Tapi, dari Mas Riri sendiri ada nggak nih negara atau daerah yang Mas Riri tuh lihat arsitekturnya bener-bener suka banget gitu? Oh ini Mas Riri's choice ya, Mas Riri's Iya, Mas choice. Iya. Riri's choice yang bener-bener membekas gitu, keingat sampai sekarang Oke. gitu. So far sih kayaknya aku ya paling suka ya pasti Jepang ya. Oh, Mmm, tim Tokyo Jepang. gitu, Tokyo tuh udah Tokyo. semua ada lah gitu ya. Jadi dari di tengah kotanya, urbannya, sampai ke ruralnya, sekitarnya itu banyak bangunan-bangunan arsitektur yang menurutku sih mewakili ya dari bangunan tinggi sampai rumah itu kita bisa kita bisa nikmati gitu wisata arsitekturnya. Mhm mhm mhm. Kalau, yang kedua mungkin, Eropa, lebih senang Venice ya. Venice, Iya, Oh kenapa tuh oke. Venice Mas? karena Venice itu kan unik ya. Dia tuh kotanya itu kan beda sendiri. Dia nggak punya Oke. jalan dan dia di semua transportasi menggunakan air dan bangunan-bangunan, apa, tradisionalnya atau bangunan lamanya itu dijaga banget banget Mmm. gitu. Dan itu memang jadi heritage dari arsitektur kota dunia gitu. Jadi Mmm. kalau tiap 2 tahun sekali tuh Venice tuh selalu ada Venice Arsitektur Biennale. Nah, itu yang membuat kota Oh. itu sangat arsitek banget, gitu. Men-attract orang-orang yang entusias banget tentang Iya, arsitek gitu. Nah selain kan tadi menikmati bangunan, menikmati ada pamerannya di situ. pameran budaya dan lain-lain gitu. Ini kan Iya. memang kayaknya Mas Rini suka jalan-jalan banget ya kayaknya gitu ya. Boleh Pasti nggak sih ya. kasih ini juga dong, kasih tahu itinerary-nya kalau misalnya Indonesia itu mungkin mulai dari mana dulu ya, Iya, apa namanya, ngelihat gedung-gedungnya sama di Jepang boleh juga nih di share-share juga nih ya kalau itinerary-nya. di Indonesia yang pasti kota-kota besar tuh pasti adalah spesifik Mhm. bangunan ya. Mungkin kalau di Jakarta yang ada bangunan modern baru tuh di Tim. Nah, itu kan Mhm. ada bangunan library keren Oh gitu iya benar kan. itu keren sih. Mhm. Nah, terus di Bandung ada beberapa kayak museum, kayak apa Mmm. namanya, Mhm galeri mhm gitu. mhm. Nah, biasanya bangunan-bangunan gitu tuh unik-unik loh, Mmm, Oh iya gitu. sih, Bandung artsy-artsy lumayan sih. gitu berarti ya? Artsy-artsy gitu, Oh, termasuk ya kayak di Bali itu kan pasti ada lah yes. ya Ya. bangunan-bangunan galeri dan lain sebagainya. Nah, kalau Jepang sih yang pasti yang paling banyak ya gitu ya, artinya bisa kita nikmati. Which is kalau kita ke Tokyo itu tadi seperti aku bilang itu kan di kotanya ada bangunan menarik, di pinggir kotanya juga ada yang menarik gitu dan mereka ya punya standar, desain yang udah cukup bagus Mhm memikirkan mhm. dari sisi apa namanya, keseragamannya Oke, gitu-gitu. Jadi emang makanya mata kita tuh dimanjain banget kalau ke sana. benar Gitu, sih. paling kalau setelah itu mungkin ada di Osaka, itu juga Mhm. bagus-bagus dan kalau mau advance lagi ada di Pulau Naoshima sama Teishima. Oh ada Oh. apa itu di Wah, sana itu Mas? di Jepang itu kalau misalnya udah advance tuh biasanya kalau wisata arsitektur tuh pasti dianterin ke sana.
Belum pernah tuh karena mungkin Berarti nggak paham kita saya ya. belum advance banget Belum, lah ya. belum, Gitu. Kamu belum advance banget. itu, Jadi itu, ada- itu, itu udah nggak mikirin shopping, udah nggak mikirin kuliner, Oh. jadi benar-benar emang Nggak kita ada ngelihat shopping-shopping, bangunan-bangunan Pak. arsitektur di sana. Ngeliatnya malah Dalam yang pulau. gedung-gedung tinggi gitu ya. Iya. Tapi aku amazed banget sih sebenarnya, apalagi sama gedung-gedung bersejarah. Tapi kayak misalnya Eiffel Tower juga. Tapi kan soal Eiffel Tower Iya. kan katanya mau dipugar kalau nggak salah ya. Udah ratusan tahun sekarang kayak Iya. mau dipugar. Tapi tetap amazed sama bangunan-bangunan yang masih bisa kokoh Betul. berdiri sampai sekarang kayak l'Arc de Triomphe. Betul. Kemudian juga Eiffel Tower atau Menara Pisa gitu Menara ya. Pisa. Nah, sebenarnya itu kan termasuk sustainable gitu kan Mas ya. Berarti itu termasuk dari eco-sustainable architectural wisata gitu, termasuk itu berarti. Iya, yang pasti kalau misalnya bangunan-bangunan tua itu kan dipugar atau dilestarikan. Nah, itu adalah termasuk ya melestarikan dari sisi apa namanya environment-nya juga kan gitu supaya bangunan itu tetap tetap bertahan gitu kan dan ya akhirnya juga menjadi tourist attraction gitu. Nah, memang di Eropa itu rata-rata bangunan-bangunan tua tuh sangat dijaga dan sangat dilestarikan. Jadi itu salah satu untuk menjaga supaya kita menjaga lingkungan supaya nggak terlalu terlalu sih. banyak apa waste yang kita harus bongkar pasang dan lain-lain gitu. Jadi Benar memang ya pasti kalau misalnya bangunan-bangunan kayak gitu tuh udah pasti punya aspek sustainability-nya yang dipikirkan. I see. Terus juga kalau misalnya di Indo mungkin ada Borobudur kali ya. Iya, Iya, Borobudur itu yang juga memang termasuk sih. katanya sempat dibatasin gitu karena takut ada strukturnya segala ya, macam itu gitu juga ya. termasuk bangunan heritage sih Iya, yang iya, yang iya. memang ya itu juga salah satu Juga wisata ya. arsitektur buat beginner. Oh, termasuk iya. beginner. Menikmati Berarti aku bangunan yang beginner. udah landmark dan ikonik seperti itu gitu kan udah pasti menarik gitu kan. Itu harus Iya. dijaga ya. Itu Ya, itu makanya harus dijaga. supaya sustain gitu. Nah, terus juga ada istilah human centric. Itu maksudnya apa Mas? Iya itu maksudnya lebih ke apa ya bangunan-bangunan yang emang untuk mewadahi aktivitas manusianya gitu. Contohnya seperti apa itu Mas? Ya sebetulnya kayak kita kalau misalnya ke bangunan kayak bangunan publik ya gitu yang butuh apa interaksi manusia di sana gitu. Yang masih Yang- aktif lah ya Iya. lingkungannya. Atau kayak misal orang ke Inggris ke Old Trafford itu termasuk dari human centric atau bukan? Bukan ya berarti? Mungkin bisa jadi salah satunya ya, Oh, tapi ya oke. untuk menikmati sportsnya misalnya kayak gitu. Iya. Oh, berarti human centric itu berarti arsitektural yang menyediakan tempat orang untuk berkumpul dan juga berinteraksi seperti itu. Berinteraksi dan menikmati ya apa suasana dan arsitekturnya. Gitu. Apalagi tuh Mas contohnya kalau boleh di-share ke human centric itu? Ya sebetulnya kayak plaza yang ada di depan Eiffel Tower itu kan itu emang disediakan untuk mereka berinteraksi dan untuk menikmati si bangunan menara itu kan. Nah itu salah satunya misalnya contohnya kayak gitu. Oke. Kalau ada juga technological, itu juga ada Wah. orang-orang mungkin yang itu gimana maksudnya? Apakah ada teknologi di gedung-gedung itu gimana? Itu sebenarnya diwakili oleh bangunan-bangunan modern yang futuristik pasti ya. ya. Jadi Pasti ya. itu yang bisa banyak kita nikmati kalau kita ngelihat bangunan-bangunan ya tadi kayak museum, bangunan seni gitu-gitu. Nah itu pasti yang ditawarkan itu bangunan yang cukup futuristik dan ya buat di mata juga sangat mind blowing gitu kan. Oke. Dan ketika kita nikmati ya memang bangunan itu tuh punya advance teknologi. Ya, contohnya biasanya bangunan itu juga bisa kayak low emission menggunakan energi dari matahari gitu-gitu yang memang ujung-ujungnya juga sustainable juga gitu. Iya. Biasanya kalau udah menggunakan technological method untuk building gitu. Oh berarti kayak hemat-hemat energi termasuk dari technological advance juga berarti ya itu ya Mas? Pasti. Apalagi kalau sekarang bangunan-bangunan yang mungkin besar, yang ikonik atau yang dibuat di skala kota gitu ya. Itu syarat-syarat beberapa negara tuh memang harus sustainable development gitu. Jadi emang harus green design misalnya kayak gitu. Jadi memang standarnya tuh untuk bangunan-bangunan saat ini tuh seperti itu gitu. Nah makanya kalau misalnya kita nikmatin wisata arsitektur atau architectural trip, memang paling enak kalau kita ada hostnya yang ceritain itu tuh. Iya sih. Ada aja lah pokoknya cerita-cerita di balik itu yang memang nggak cuma sekedar visual. Gitu. Iya benar ya, pasti menarik juga ya gitu ya. Iya. Kalau di Thailand ada Wat Arun, ya nggak sih? Kalau di Ya. Indonesia ada Borobudur, Ya. di Dubai mungkin ada Burj Al Arab gitu kan Mas. Hmm, Tapi kalau di Indonesia sendiri nih, tadi selain Monas, mungkin juga
apalagi ya Borobudur gitu. Ya. Ada wisata lagi nggak sih yang mungkin menarik untuk teman-teman kunjungi atau wisata arsitektural terutama gitu? Ya kalau di Indonesia ya paling banyak ya kita ke Bali ya, karena di situ kan Mmm. banyak pura, ya kan, Oh. banyak, tempat-tempat yang memang, secara Bersejarah ya? ya secara budaya mereka butuhkan dan memang detail-detail arsitekturalnya sangat menarik sih gitu, di Mhm. Bali itu. Mhm Dan mhm. banyak juga bangunan-bangunan hospitality atau villa-villa juga di sana kan mengadaptasi budaya yang ada di situ, terus dibuat menjadi bangunan modernnya gitu. Oh gitu. Jadi Oh. tadi Mas Riri udah bilang kalau di luar negeri sukanya Jepang ya, Ya. kalau di Indonesia Bali gitu. Tapi, ada nggak sih Mas Riri perbedaannya secara signifikan mungkin ya, arsitektural wisata ini antara Indonesia dan juga luar negeri gitu? Ya, sebenarnya perbedaan Mhm. dari wisata arsitektur lokal maupun di luar negeri, pasti yang kerasa itu adalah perbedaan dari sisi budaya dan, Oh. faktor Ya. apa namanya, kalau di sini kan tropis ya gitu, jadi panas, terus hujan gitu Mmm. kan. Sedangkan kalau kita ke luar negeri ada musim dingin gitu kan, Mhm. ada musim gugur dan Iya. lain-lain. Nah, itu juga memberikan suasana yang berbeda terhadap kita untuk menikmati arsitektur. Pengalamannya Iya, berbeda lah ya heeh. pasti. Jadi ngelihat bangunan arsitektur itu memang sangat terpengaruh sama di mana lokasinya berada. Yes yes Karena yes. itu mempengaruhi dia jenis materialnya, bentuk bangunannya, Mhm. serta kebutuhan-kebutuhan dari, orang-orangnya juga pasti berbeda karena budaya dan, apa namanya, kebutuhan dari aktivitas orangnya juga berbeda-beda. Mhm mhm. Nah Mas tadi kan banyak banget sebutin tadi daerah, Bali gitu ya memang sih yang Bali itu indah banget nggak cuman pantainya doang tapi benar-benar pura-puranya itu luar biasa cantiknya gitu. Mhm. Tapi tadi kalau misalnya kita ngomongin, budaya Indonesia udah nggak ibaratnya udah nggak ada lawannya lah gitu ya Iya. karena kita kaya banget 17.000 pulau pasti juga apa namanya budaya itu beda-beda gitu. Mhm. Nah tapi di Indonesia sendiri ada nggak sebenarnya arsitektural yang modern? Sebenarnya Mas Mas Ri Iya sebutkan kan iya ada iya. di Taman Ismail Taman Marzuki Suzuki yang, apa namanya, library. Tapi selain Library. itu, mungkin ada juga rekomendasi dari Mas Riri di Indonesia, tapi yang modern juga selain tadi yang library tadi, Mas? Ya mungkin ini kalau misalnya ngomong arsitektur modern di Indonesia tuh, banyakan tuh bangunan-bangunan private ya, Mmm. gitu. Banyak bangunan private kalau kita mau kunjungi wisata arsitektur. Paling beberapa ya kayak kalau kita ke Bandung tuh ada semacam galeri gitu ya Mmm. yang kita bisa kunjungin, ada, Selasar Sunario, ada museum baru yang, baru jadi ini baru viral banget Museum Trihadi, Oh, gitu-gitu. Jadi, sifatnya memang private-private building yang emang skalanya juga nggak besar oke. gitu. Ya karena memang balik lagi ya budaya kita atau regulasi kita terhadap tata kota di Indonesia sama di negara lain kan Pasti beda, ya beda. ya ya. Iya, jadi memang kita lebih banyak berkembang di bangunan-bangunan private, bangunan-bangunan kecil gitu. Mmm. Sebenarnya banyak sih kalau misalnya mau di Jogja juga ada, di Surabaya juga ada, di beberapa kota-kota besar tuh pasti ada bangunan-bangunan ikonik tapi kecil-kecil dan spesifik gitu. Oke. Nah, itu bener-bener kayak advance architectural trip lah kalau emang mau Iya. menikmati trip arsitektur di Indonesia. Setuju sih, pasti kan, masing-masing negara punya regulasi masing-masing gitu untuk membangun, apalagi Indonesia kental banget dengan budaya dan sejarahnya mungkin agak nggak oke lah untuk menggeser tersebut untuk dibangun bangunan yang ikonik Iya banget dan modern iya. gitu. Tapi berarti, untuk modern berarti kalau Indonesia itu bukan menjadi pilihan atau menu utama lah ibaratnya gitu Mas ya, kalau mau Iya jalan-jalan iya gitu iya. ya? Mungkin, sedikit cerita historinya ya kalau, Mhm. arsitek itu biasanya memang selalu me dalam proses belajar itu mengunjungi negara-negara lain gitu untuk tahu budaya sama bangunan yang berkembang di sana gitu. Mhm. Sebenarnya untuk apa ya, membuat kita ngelihat jauh ke depan gitu dari apa yang kita punya sekarang biasanya gitu. Jadi, ya itu yang sering kita lakukan dan akhirnya kita jadikan inspirasi. Oke oke oke. Nah, kalau misalnya nih ya kan mau arsitektural, eee, apa namanya, jalan-jalan lah kita bilang gitu kan. Enaknya tuh tripnya sendiri Mhm. atau bareng-bareng teman-teman? Kan tadi seperti Mas Riri bilang enaknya kalau misalnya ada guide-nya gitu. Iya. Misalnya, lebih enak kayak aku dan guide apa teman-teman dan guide, lebih enak yang mana nih?
Sebenarnya kalau arsitektur trip memang harus rame-rame Oh, enaknya harus rame-rame. menikmatinya. Biar nggak sendiri kalau misalnya ke bangunan Pusing yang juga sendiri ya. takut ya, misalnya ke Lawang Sewu Iya. sendiri kan agak takut gitu. Ya nggak, paling nggak kita punya teman diskusi dan sharing Ah, gitu kan. Karena iya kan iya iya. yang menarik dari wisata ini kan sebetulnya adalah story-nya kan. Kita Mhm, mencari menggali ceritanya gitu. mhm. Bukan kan kalau kuliner kan makan-makannya nyari yang Betul. enaknya gitu. Itu kan atau shopping ya kalau bisa ya sendiri-sendiri nggak usah ajak-ajak gitu. Tapi kalau architectural trip ya seru-seruan sebenarnya, Iya. rame-rame jalan-jalan Bisa gitu. bagi-bagi ide juga kali Berbagi ya. ide, Iya. benar. Tapi kan misalnya ada juga nih teman-teman Ratih yang mungkin introvert gitu ya kan, nggak suka pergi bareng-bareng orang gitu. Nggak apa-apa juga kan, bisa juga Iya, kan. nggak Ada apa-apa tips and juga triknya nggak dong. Mas kalau misalnya sendiri tapi pengen tetap Nah, extrovert ini? biasanya tuh kalau saat ini ada beberapa apa namanya, wisata open trip yang membuka khusus architectural trip. Nah, itu Hmm, bisa cari tuh di platform-platform, apa travel gitu. Nah, itu cari open trip yang architectural trip. oke. Nah, itu mungkin dia akan sebagai lokal yang ada di sana ya kan meng-guide kita untuk mengunjungi wisata-wisata arsitektur gitu. Nah, itu aku pernah tuh pengalaman kayak gitu dan ya seru juga sih. Jadi kalau misalnya sendiri cuman berdua sama dia tuh jadi kayak bisa intimate architectural trip. Oh Lebih fokus ya, ini. jadi Lebih nggak banyak Ya jadi orang fokus ya. traveling tuh ya sekarang ada dan banyak macam ya. benar. Kalau kamu tuh gimana? Mau sendiri atau mau bareng-bareng teman-teman? Keluarga dong. Aku nggak diajak. Keluarga. Memang anak keluarga saya. Kan teman Ratih kan keluarga ya, Iya, bisa ya. boleh. Mungkin nanti diajak boleh. Aku udah siapin paspor pokoknya. Waduh. Mas, kalau misalnya dikategorikan Indonesia nih kan kalau kita bilang terkenal banget sama pantai dan budayanya itu Iya. kayak everyone already know lah gitu kan. Tapi berarti Indonesia itu masih underrated nih untuk architectural building Mhm. wisatanya atau Iya iya. apa namanya jalan-jalan untuk melihat gedung-gedung di Indonesia tuh apa masih underrated atau menurut Mas udah cukup dikenal di mata dunia? Ya sekarang sih kayaknya udah mulai aware ya Oh, pemerintah kita untuk membangun, atau mensinergikan antara wisata alam yang kita udah bagus mhm banget mhm. dan udah sebenarnya udah dikenal dengan bangunan-bangunan arsitektur yang sebagai pendukungnya. Misalnya contohnya kayak waktu itu di Lombok tuh kan udah ada Mandalika, itu kan Iya. di-develop dengan modern dan dengan Mhm. fasilitas yang bagus dan dengan bangunan-bangunan arsitektur hotel-hotel yang emang sudah terdesain dengan baik. Jadi itu emang alam sama bangunan arsitektur sebenarnya nggak akan lepas gitu untuk menjadi apa namanya tulang punggung wisata gitu. Menarik juga nih berarti ya kan. Berarti, tetap ya arsitektural, wisata itu nggak akan terlepas dari wisata-wisata mungkin ya wisata budayanya atau jalan-jalannya gitu. Aku juga Betul. sering juga banget ngelihat, YouTuber-YouTuber luar negeri gitu suka Mhm. amazed sama MRT kita. Oh Iya ternyata iya bersih iya banget, iya. stasiunnya bagus banget, gitu-gitu kan. Dan sebenarnya apa juga sih Mas yang diperhatikan dari seorang desainer nih? Oke. Atau seorang arsitek tentang, jalan-jalan tapi ngeliatin gedung. Kalau Mas tuh sukanya ngeliatin spesifik apanya sih? Apakah, dindingnya atau ngelihat ngelihat tata letaknya atau lokasinya? Kalau dari Mas sendiri gimana? Iya kalau saya ke bangunan arsitektur tuh pengen justru biasanya kan kalau kita udah browsing-browsing dulu, Mhm udah mhm. tahu gitu kan, lihat dari foto, lihat dari YouTube misalnya gitu. Nah, dengan mengunjungi sebenarnya pengen merasakan langsung, pengen masuk ke dalam Oh, ruangannya, ngelihat bangunannya, Bentuknya gitu bentuknya. ya. bentuknya, ruangannya seperti apa, gitu-gitu. Jadi, ya itu yang membuat, menarik gitu ya. Bisa jadi inspirasi juga Bisa jadi nantinya ya. inspirasi akhirnya ketika kita bawa, oh iya ternyata menarik kalau bikin ruangan dia kayak gitu di bawah tanah atau misalnya ya membuat sekelilingnya kayak air semua gitu-gitu kan itu Mmm. suatu yang unik-unik itu yang akhirnya kita terjemahkan, kita jadikan inspirasi buat, pengalaman kita untuk mendesain nantinya biasanya. Ih, Dapat keren ya. ide baru tuh Iya, berarti ceritanya. jadi bisa jadi apa ya, pilihan baru untuk jalan-jalan gitu. Nah, tapi Mas, ini kan tadi Mas Riri juga udah pengalamannya luar biasa banget lah gitu ya, nggak cuma ngedesain aja, tapi juga suka jalan-jalan dan memperhatikan masing-masing building-building, gedung-gedung Hmm, bersejarah di seluruh dunia gitu. Tapi ada nggak yang satu paling berkesan gedung yang akhirnya mengubah cara pandang seorang Mas Riri terhadap dunia arsitektural? waduh. Agak berat ya pertanyaannya Sebenarnya ya? sebenarnya ada, tapi ini bukan ya karena arsitek ya, aku Iya, arsitek jadi ini beda banget.
mungkin nanti teman-teman bisa browsing sendiri ya. Oke. Jadi aku pernah ke Paris tuh, sebenarnya waktu itu nggak dalam melihat Eiffel, Hmm. bahkan even Eiffel aja kita nggak turun, cuman lewatin doang. Mm-mm. Ya ampun. Karena ada satu bangunan di situ yang punya sejarah arsitektur paling, apa ya, yang paling ikonik lah ya, menjadi bapaknya atau bangunan modern pertama kali. Itu di sampingnya kota Paris, pinggirannya namanya Kota Poissy. Nah Oke. itu, bangunannya namanya Villa Savoy. Oh. Jadi itu kurang lebih 2 jam lah naik naik mobil dari Paris. Jadi ke sana tektok, nggak ngelihat Eiffel, nggak ngelihat Museum Louvre, langsung ke pinggir kota, ngelihat bangunan itu, ngelihat rumah itu. Karena Hmm. itu, apa ya, sebuah manifesto yang waktu itu arsiteknya zaman dulu, kayak tahun 1920 mikirnya udah kayak tahun 2000-an gitu, bikin bangunan ini. Oh. Dan bangunan itu kecil, Mm-mm. sebuah villa yang sebetulnya, ya punya private, yang Oke. akhirnya dibuka untuk publik dan dijadikan bangunan heritage. Nah, Wow. Jadi dan yang berasa. datang ke situ tuh ya biasanya bener-bener orang yang emang die hard banget wisata arsitektur nih Iya, iya. gitu. Pantes aku nggak tahu. Tadi Pantes apa aku nggak tahu. namanya? Villa Villa Savoy Savoy. Villa di Poissy, di Savoy. samping kota Paris. Nah itu Boleh yang kalau tuh. ditanya itu yang mengubah pandangan soal wisata arsitektur, ya itu, gitu. Karena kita harus ke pinggir kota itu, terus kita lihat, ya Nah. bangunannya yang sangat simpel, dan kalau di foto tuh kita nggak akan bagusnya di mana ya gitu ya. Dan emang harus dilihat langsung dan dialami langsung. Oh, sekeren ini ternyata. Nah ini mungkin teman-teman Rati belum pernah ngelihat nih, aku munculin nih gambarnya di sini ya. Ini Villa Savoy ini kayak gini. Berarti strukturnya memang sangat-sangat simple gitu ya Mas ya? Iya, betul. Oh, aku Jadi, kira tuh kayak di Paris tuh pasti ukir-ukir atau nah, yang Yang heboh iya, banget lah size gitu gitu. ya. makanya Oh ternyata sangat-sangat. Oh, modern ini tahun kan. berapa Mas? Ini tahun 1920-an kalau nggak salah. 1920 guys. Udah Iya. kepikiran loh bikinnya begini. Iya, dan memang ini bangunan yang mendorong pertama kali gelombang arsitektur modern sampai sekarang gitu. Minimalis itu Wow. awalnya dari dia gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau kita ke sini tuh arsitek udah kayak kita umroh. Oh gitu. Pilgrim ya Pilgrim, jalan-jalan ya. ya. Wah tapi menarik banget ya. Mungkin ini juga mengubah cara pandang orang ngelihat Paris itu atau Perancis sebagai arsitektural yang zaman-zaman kuno gitu Iya. ya. Disebut apa tuh namanya Mas genrenya kalau misalnya bergedung di Paris itu? Kalau Bukan itu, mid-century apa namanya? Renaissance, Ya, ya, Renaissance. klasik Klasik. gitu. Tapi ternyata ada juga ya bangunan yang seperti ini tahun 1920. Iya. Wow. Ini kalau sebagai orang awam kalau jalan-jalan ke Jepang atau ke Tokyo itu kan paling kemana sih? Aku ke Disneyland. Kalau nggak ngelihat Tokyo Tower lah, itu udah paling Iya. paling basicnya. Atau Tokyo Skytree ya biasanya. Iya. Gitu-gitu doang gitu. Tapi tadi Mas juga sebutkan Naoshima Pulau Island. Naoshima Iya. Island itu. Nah, itu apa? Itu mungkin jadi sesuatu yang baru juga nih buat teman-teman atau teman Rati di rumah untuk bisa kunjungin juga. Itu boleh dijabarkan lagi nggak Mas? Iya, jadi Naoshima ada 2 pulau sebenarnya, Naoshima sama Teshima. Jadi pulau ini tuh sebenarnya kayak pulau yang dikelola sama kayak art enthusiast gitu. Mereka meng-hire arsitek-arsitek dan desainer dan seniman Jepang untuk membuat pulau itu seolah-olah jadi destinasi dari seni gitu. Nah, di situ tuh bangunan-bangunan arsitekturnya tuh rata-rata dibangun sama arsitek top di Jepang namanya Tadao Ando. Kalau tahu itu udah kelas dunia lah gitu. Dia membangun banyak museum yang ada di situ, termasuk juga banyak beberapa arsitek-arsitek muda Jepang lah. Jadi bikin museum di dalamnya ada karya seni, bangunan itu juga udah kayak karya seni. Karya seni juga. Berarti gitu. karya seni dalam karya seni. Iya. Apa kayak gini nih Mas nih? Apa contohnya ini kali ya? Nah ya ini kan Teshima Art Museum ini bangunannya itu sebenarnya kayak ruangan kosong aja. Jadi kita kayak duduk di situ kayak menikmati kontemplasi. Terus tiba-tiba kayak ada air di jalan di lantainya gitu. Udah kayak artwork sendiri ketika kita datang ke situ. Nah itu bisa dibilang wah kalau ke sana tuh orang awam pun juga akan takjub sih. Wah ini kita lihat nih. Dia juga menggabungkan antara alam dan juga arsitektural ya. Tadi tuh lihat ada orang yang duduk. Itu tadi ada orang duduk ngelihat pohon-pohon itu ya. Iya Ini, dan ada lubangnya kecil, lubangnya. lihat langit gitu. Ya itu beneran kayak art installation sendiri sih kalau dibilang kalau kita ke Naoshima sama Teshima gitu.
Memang Jepang kayak nggak ada habisnya ya kalau ngomongin soal arsitektural ya, baik itu yang udah lama sampai juga yang museum-museum baru ini. Nah ini juga ada di Naoshima Island juga Mas ya? Iya, ini ada karya artworknya siapa namanya? Ini kan pernah di Jakarta Yayoi juga ya? Nah, sempat Yayoi. ada ya? Iya Nah, ini dia ada artwork di sana. Terus ada juga waktu itu ada kalau nggak salah ada artworknya yang itu yang putih itu artworknya So Fujimoto bikin artwork juga. Jadi selain ya bangunannya dia juga ada beberapa kayak instalasi kayak gitu. Sampai dermaganya aja yang desain arsitek. Keren banget dermaganya, simple. Kalau Jepang kan senangnya yang gitu ya. Ya, yang clean ya. Iya. Minimalis gitu-gitu. Nah, itu kalau wisata arsitektur ke situ seru sih. Ya, selain kita juga di sana tuh harus karena itu ada 2 pulau jadi sebaiknya nginep gitu. Malam 2 malam. Dan kita nginepnya di bangunan-bangunan tradisional bareng-bareng warga-warga sekitar gitu. Oh, gitu. Apa memang nggak ada hotel di sana atau memang Ya, mereka mau memang lestariin tuh? dijaga untuk tidak ada hotel-hotel besar yang ada di pulau itu. Oke. Jadi benar-benar menikmati pulau itu dengan wisata arsitekturnya gitu. Ih, ini menarik banget ya. Nginepnya di rumah tradisional orang-orang sana gitu Iya. ya. Tapi juga menikmati wisata-wisata yang modern juga atau bangunan-bangunan modern di sana. Iya. Ini lengkap banget nih. Kayaknya- Apalagi orang-orang Indo ya suka banget yang namanya foto. Iya, Ini jadi pastinya. bisa juga destinasi foto-foto ini juga ya? luar biasa sih. Setiap sudut kalau mendapatkan ya bangunan-bangunan arsitektur yang bagus, setiap sudut tuh pasti keren. Memori penuh nih. Aduh, aku mau langsung booking dulu deh kayak tiket ke Itu lagi Jepang murah-murah kayaknya kan tiketnya lagi tadi? murah-murah. Berarti kamu ke Jepang, aku ke Itali, kamu ke Jepang ya, kebalik ya? Kembali. Kamu ke barengan Itali. aja Ya udah, ntar. nanti habis tadi sama keluarga bareng aku ya Iya, kita ke ke Jepang Jepang ya. ya. Kita ke Ajak Naoshima Mas Riri tadi. juga lagi. Oh iya Mas Riri, Iya. mau saya aku beli Boleh 3. dong, boleh. Baik amat. Pertanyaan terakhir nih Mas, tadi kan aku memang agak-agak skeptis ya untuk jalan-jalan ngeliatin gedung tuh ngapain gitu kan. Tapi kalau boleh nih kasih saran aku orang-orang yang awam gini gitu ya, atau teman-teman Ratih yang masih belum paham gitu. Sebaiknya wisata kemana dulu nih? Luar negeri atau dalam negeri kalau kita ngomongin soal arsitektural wisata gitu? Ya, yang pasti tergantung budget ya. Sangat-sangat realistis sebenarnya ya. Tergantung. Jadi kalau misalnya ke dalam negeri pun juga menarik. Menarik wisata arsitektur. Cuma memang nggak sebanyak di luar negeri jujur gitu. Jadi ya nikmati wisata arsitektur tuh bisa yang budget, bisa yang sedang, bisa yang mewah gitu. Semuanya bisa sih. Saya yang over gitu. budget juga bisa. Aduh jangan over budget dong. Mohon maaf nih akhir tahun kan banyak kebutuhan ya guys. Berarti tadi ya pokoknya tergantung budget dan juga pastinya tergantung kita tuh sukanya mau yang gimana, mau seperti apa sih gitu tujuannya, mau yang modern atau mau yang lebih ke klasik gitu ya. Baiklah Mas Riri, thank you so much Mas Riri udah main-main ke Ruang Ratih gitu ya. Akhirnya aku bisa terbuka nih pikirannya, ternyata yang namanya jalan-jalan itu gak cuma makan doang. Gak skeptis lagi ya. Nggak cuma tending doang di Bali gitu ya, tapi bisa juga ngelihat gedung-gedungnya dan juga bangunan-bangunannya gitu ya. Thank you so much Mas Riri dan juga makasih banget juga loh. Jangan lupa nanti beliin tiket aku ya. Untuk teman-teman di rumah, thank you so much juga udah menyaksikan podcast kali ini. Gimana? Pasti udah numpuk banget nih ya bucket list untuk jalan-jalan kemana, ngelihat gedung-gedung apa. Nah pastinya kalau ada yang mau ditanya langsung aja tulis-tulis di kolom komen. Karena aku gak sabar banget untuk ngelihat komen kalian. Kira-kira kita bakal bahas apa lagi. Dan pastinya sampai jumpa di podcast Ruang Ratih selanjutnya. Tempat kita beropini, berimajinasi dan juga berinovasi. Sampai jumpa. Semen merah putih, semen kita semua, semen negeriku, semen bangsaku.